Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema Yesus telah memilih kita sebagai pengelola kehidupan. Nah, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nas ini kita dapat belajar bahwa Yesus telah memilih kita sebagai pengelola kehidupan. Maksudnya gimana sih? Yesus itu punya satu tujuan, yaitu apa? Dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dan setelah kita ditebus, nah, kita harus berjuang. Berjuang apa? Untuk hidup sesuai dengan rencananya Allah yang dituliskan oleh kitab Roma 8, 28 dan 29. Nah, kita harus mempunyai spirit hidup sesuai dengan rencana Allah. Di ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikannya juga kepadamu. Nah, Yesus telah memilih kita sebagai pengelola kehidupan. Ini dasarnya, yaitu Yesus telah memilih kita untuk tetap berbuah demi kerajaan sorga. Karena apa? Kita harus memprioritaskan Yesus yang utama dalam segala aspek kehidupan kita. Saya baca dulu di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, dari ayat ini Tuhan telah memilih kita sebagai pengelola kehidupan, yaitu Tuhan ingin mengembalikan kita kepada rancangan yang semula, di mana Dia ingin selalu bersama kita dalam menjalani kehidupan ini.
Yesus ingin kita itu tetap berbuah di setiap musimnya. Dengan cara apa? Satu, hiduplah berkenan kepadanya. Yang kedua, saat teduh. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab di dalam Roma 11 ayat 36, Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Dia. Dia itu siapa? Tuhan. Oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus memilih kita sebagai pengelola kehidupan adalah semua kita harus berusaha yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan dan kepada Tuhanlah, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui setiap aspek kehidupan kita, yaitu kita harus tetap berjuang, hidup sesuai dengan rencana Allah. Kita harus tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, entah sekolah, kerja, kuliah, ekonomi, keluarga, masalah pribadi, segala macam. Kita tetap memprioritaskan Tuhan. Nah, di dalam memprioritaskan Tuhan itu adalah kita memulai setiap aktivitas kita bersama Tuhan, yaitu melalui doa-doa kita. Karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Yesus memberikan kehendak. Kita diberikan Tuhan kehendak bebas. Sesuai di Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian 1 26 sampai 28. Nah, di situ kita diberikan kehendak bebas. Sebagai pengelola itu kita diberikan kehendak bebas. Yaitu apa? Untuk semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemilik kehidupan yang sejati. Jadi kita itu ibaratkan dititipkan hidup. Kita itu dititipkan hidup untuk satu tujuan. Tuhan punya tujuan, visi misi yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari situ kita dapat belajar bahwa Yesus memilih kita sebagai pengelola kehidupan adalah satu, dikembalikan kepada rancangan semula untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap berjuang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, semuanya dari Dia, untuk Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Makanya dalam setiap proses kehidupan kita harus tetap belajar gimana kita harus nomor satukan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus tetap berjuang untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Karena dari rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita.
kembali lagi di dalam Yohanes tadi ya, Yohanes 15 tadi. Kalau kita tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, kalau kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Seperti yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah pasal pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi kita harus tetap berjuang untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita melihat yang di atas matahari, di atas matahari. Jangan pernah cari di bawah matahari, carilah di atas matahari. Nah, keturunan yang satu akan pergi dan keturunan yang lain datang. Bumi tetap ada. Jadi Yesus memilih kita sebagai pengelola kehidupan adalah membangun generasi-generasi yang selalu takut akan Tuhan dan berjuanglah untuk hidup sesuai dengan rencana Allah, dan semuanya itu dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tetap harus memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga hidup kita ini dapat berkenan kepadanya. Oke, sampai sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih saudara, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.